Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Niki Mugiminati. Saya merupakan mahasiswi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, yang akan mengikuti cabang lomba, yaitu lomba micro teaching yang diadakan oleh Fordetak 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan kita lancar belajarnya dari awal hingga akhir nanti. Oke, ini presensi terlebih dahulu. Yang nanti namanya itu panggil, tolong angkat tangan ya. Baik, Bu. Oke, Eda Asri, Erlita, Krisyanti, Alhamdulillah semuanya hadir. Teman-teman tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Keanekaragaman makhluk hidup. Sebelum kita mulai, Ibu ada tujuan pembelajaran yang nantinya harus dicapai oleh teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus bisa menjelaskan pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, teman-teman juga bisa mengidentifikasi ciri keanekaragaman makhluk hidup dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Yang ketiga, teman-teman juga mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Yang terakhir, teman-teman juga bisa menyajikan hasil klasifikasinya nanti dalam bentuk tabel maupun bagan. Oke, Ibu ada pertanyaan? Yang pertama adalah, kalau semua tumbuhan itu sama, apa yang akan terjadi? Kehidupan akan jadi tidak seimbang. Benar, kehidupan akan jadi tidak seimbang. Hama dan penyakit itu nanti menyebar karena tumbuhan itu tidak ada variasinya. Contohnya gini, seperti hewan. Hewan itu kan makan tumbuhan ya teman-teman, tapi kan tidak semua tumbuhannya itu sama. Seumpama kayak hewan kambing makannya tumbuhan sawi terus kan tidak mungkin. Dia harus ada memakan tumbuhan yang lainnya. Seperti juga manusia, tidak mungkin memakan tumbuhan bayam saja terus-menerus. Kita jadi bosan kan? Iya, benar. Terus Ibu ada gambar. Yang pertama ada gambar padi. Yang kedua ada gambar jamur. Yang ketiga ada gambar kucing. Nah, kalau ini semua makhluk hidup, apakah makhluk hidup itu semuanya sama? Tidak. Benar, makhluk hidup itu tidak semuanya sama. Dari ukurannya, tubuhnya, cara berkembang biaknya, terus dari tempat tinggalnya itu sangat berbeda, tidak semuanya sama. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video yang nantinya teman-teman bisa dilihat dan disimak tentang keanekaragaman makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi tiga zona utama: zona Asiatis, zona Australis, dan zona peralihan. Zona Orientalis meliputi Bawah, Bali, dan jenis mamalia besar seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan, komodo, dan burung maleo. Flora di zona peralihan contohnya eboni, palem, dan tanaman rempah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Mari kita lestarikan. Oke, tadi teman-teman sudah melihat tentang makhluk hidup yang beraneka-ragaman di Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa tubuh makhluk hidup itu semuanya berbeda? Makhluk hidup itu berbeda bentuk tubuhnya. Karena tiap makhluk hidup punya kebutuhan dan tempat hidup yang berbeda. Karena makhluk hidup itu punya kebutuhan dan tempat hidupnya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menjadikan mereka berseimbang. Perbedaan ini itu supaya mereka itu
bisa mengatasi cara hidupnya, terus cara bergeraknya, terus mereka jadinya mengerti tentang apa itu makhluk hidup itu sama lain. Sekarang Ibu akan membagikan teman-teman LKPD yang nantinya dikerjakan secara berkelompok. Terus setelah itu teman-teman bisa nanti saya pilih secara acak untuk maju ke depan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, apakah sudah cukup? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan tunjuk sekelompok saja yang maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang kesimpulan keanekaragaman makhluk hidup. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Berikut kesimpulan dari kelompok kami adalah makhluk hidup sangat beragam bentuk, ukuran, dan cara hidupnya. Keanekaragaman ini dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Klasifikasi membantu kita memahami makhluk hidup dengan mudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah bergerak. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, tadi sudah tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman makhluk hidup itu adalah termasuk keanekaragaman hayati yang itu juga beraneka ragam, tidak hanya satu bentuk saja, dan perbedaan itu menjadikan keseimbangan alam atau alam itu menjadi seimbang. Sekarang Ibu akan menunjuk nanti satu siswa untuk membacakan contoh kasus ini. Jika kamu menemukan makhluk hidup baru di hutan, bagaimana cara kamu nanti mengelompokkannya makhluk hidup tersebut? Silakan untuk kelompok 3. Berdiri ya Ibu. Jawaban kasus saya, kalau saya menemukan makhluk hidup baru di hutan, saya akan mengelompokkannya dengan melihat ciri-cirinya, seperti bentuk tubuh, cara bergerak, cara berkembang biak, dan tempat hidupnya. Nah, dari situ saya bandingkan dengan makhluk hidup lain yang sudah dikenal, lalu menentukan kelompok mana yang paling sesuai. Oke, terima kasih. Jawabannya begitu menarik dan benar. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, makhluk hidup itu beraneka ragam teman-teman. Tidak hanya satu bentuk saja, karena ada faktor lingkungan, genetis, adaptis, dan juga evolusi. Oke, silakan untuk satu kelompok yang tadi belum Ibu panggil untuk membacakan kesimpulan pada siang hari ini. Silakan untuk kelompok 2. Kesimpulannya, makhluk hidup di sekitar kita sangat beragam dan tidak ada yang benar-benar sama. Perbedaan itu membantu makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menjaga keseimbangan alam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Benar, dari pembahasan tadi itu kita pahami bahwa keanekaragaman makhluk hidup itu sangat beraneka ragam dan penting bagi kita. Setiap makhluk hidup itu punya ciri dan peran pentingnya masing-masing, dan perbedaan itulah yang nantinya membuat alam itu menjadi seimbang dan kehidupan bisa terus berjalan. Semoga dengan belajar tentang makhluk hidup kalian nanti bisa memahami keanekaragaman hayati dan interaksi antar lingkungan, terus antar kelompoknya. Selamat belajar, semoga sukses, dan persiapkan kembali untuk diri kalian masing-masing. Untuk minggu depan kita belajar lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu cukupkan untuk di sini saja. Berdoa terlebih dahulu, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gubernati mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Fordetak 2026, Dewan Juri, dan juga seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Micro Teaching ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, menjadi wadah untuk terus belajar, berkembang,
dan juga menginspirasi seluruh calon pendidik yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.